Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di halaman SMK Negeri 7 Jakarta. Di sekolah ini saya akan melakukan pengawasan terkait dengan kantin sekolah dan juga PTM-nya seperti apa. Dan tadi ya nanti kita akan tadi sempat sudah keliling, dan ini kita akan datengin juga lantai yang di atas ya, mulai dari perpus, juga ada ruang-ruang laboratorium. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan anak. Oke, ikuti terus kami. Jadi kantin kita memang dari awal itu belum dilakukan perubahan yang signifikan ya. Dan alhamdulillah di 2023 SMK Negeri 7 itu termasuk 9 dari SMK Negeri yang lolos BLUD. Jadi ke depan nanti kami kemarin sudah melakukan rapat bahwa di 2023 kita akan membuat kantin modern, Bu, untuk menggantikan posisi kantin yang sekarang. Ya. Nanti modern tuh posisinya nggak di sini lagi atau? Ada lahan. Jadi ini akan ya. Kalau istirahatnya barengan ya pasti ngantri ya. Iya. Jadi memang kita di awal tatap muka 100% itu sudah dihimbau ke wali kelas untuk disampaikan ke siswa. Kayak gini, Bu. Seperti itu dibikin kantinnya kayak begini gitu. Jadi nggak gini lagi ya. Udah modern ya. Dan pengelolaannya pun nanti siswa, Bu. Oh, siswa. Iya, siswa sebagai pembelajaran. Ini belum ya? Nah, ini belum masih. Iya. Oke. Iya. Apa aja nih yang dijual nih? Nih. Oh, ini beragam nih. Ya, Mas. Wah, jual apa aja nih? Jualan apa aja nih? Jadi Mas itu pakai celemek dan pakai masker. Mas, ini jual apa aja nih? Ini ada makanan ringan, Bu. Oh, apa sih ini? Kayak Sugar Didi, bukan Sugar Daddy ya. Coba, Pak, ini apa ini? Nama-nama yang supaya yang bawah ini apa ini? oh, kalau ini Ini apaan sih? aci. Oh, aci. Ini nanti dikasih dikukus gitu? Direbus. Oh, direbus. Oh, aci kuah, Bu. kayak cilok gitu. Oh, ini pakai kuah ini ya? Berapa nih? Oh, 5.000. Kalau hanya 5.000. Terus jual minuman juga. Kalau minuman berapa? 2.000. Oh, 2.000 itu apa gelasnya? Iya, pakai Gelasnya mana, Mas, gelasnya? Oh. Kalau anak-anak beli pakai gelas ini? Pakai gelas cup. Oh, pakai gelas cup. Jadi 1 gelas cup itu. Iya, gelas cup. Ininya es batunya kristal. Kristal. Oh, mana lihat? Oh iya tuh es batunya kristal. Oh, oh jadi 11 cuma 2.000 ya? Murah ya? Murah meriah. Makasih ya, Mas. Wah, ini ada minuman. Kotaknya Ibu jual apa ini? Goreng-goreng. Goreng-goreng. Apa aja nih gorengannya? Ini habis digoreng apa? Batagor. Oh, batagor. Batagor tuh nanti pakai bumbu ya? Pakai sambal gitu? Oh, bumbu kacang. Berapaan itu, Bu? Ada 3.000, ada 4.000, 5.000. Oh, tergantung anaknya ya? Ada 3.000 ya dilayanin. 3.000, 4.000 gitu ya. Terus ini gorengannya apa ini? Ini sosis itu, Oh, sosis sebelahnya? kornet, Oh, kornet. Modelnya yang berbeda. Oh, terus ini apa kalau di ujung ini? cireng, Cireng. Itu berapa harga semua? 2.000. 2.000-an rata-rata? Oh, oke. Murah meriah ya, Bu ya? Murah meriah. Harga anak sekolah ya? Harga terjangkau, Bu. Oh, yang ini agak berat ini. Nah, ini agak berat. Jadi Ini ada mereka sayur loh. yang tidak membawa bekal. Ada sayuran. Ya, ada sayuran. Oh, ini jadi Bu, hari ini menunya apa nih, Bu? Menunya hari ini cah brokoli sama Cah orek brokoli. tempe, ya, terus ayam goreng bergedel sama telur ceplok. Telur. Biasa berapa Bu kayak gini nasi rames gitu? Kalau saya nasi rames pakai telur 8.000, kalau pakai ayam 10.000. Oh, pakai itu 8.000 ya? Oke, jadi kalau pakai ayam baru 10.000 dan rames tuh dicampur-campur gini ya? Oke, nasinya nasi uduk apa nasi biasa? Bukan, Bu, nasi putih biasa. Nasi putih biasa. Oke, jual ini aja, ini sering kali ibu bapak guru ya? Ya. Langganannya. Karena makanan berat, Bu. Ya Bu, wah ini apa nih Bu, makanan masa kini ya? Ya, Apa sih ini namanya?
Ini tom yum Bu, isian tom yum. Oh, isian tom yum. Berapa tom yum itu harganya? 5.000-an Bu. 5.000-an. Iya, Jadi dicampur gitu iya, ya. bebas. Kalau itu 5.000 itu piscok. Iya, piscok. Piscok berapa? 1.500. Oh, Bu. terus ini jual minuman juga? Iya, Minuman yang digini kan? Atau di blender. Iya. oh di Bu. blender. Iya. Jadi nunggu itu ya? Pakai cup. Pakai cup gitu ya? Berapa itu biasanya? Nah, 5.000 juga Bu. 5.000 juga ya. Oke, makasih ya. Ini tom yum ya. Iya, kayak tom yum. Masak Nah, iya. cumi. Itu Oh, ini dia, gorengan semua ini. Nah, Ini makanan juga berat juga makanan ini. berat. ini berat Bu, tapi berat anak-anak. Ada nasi goreng ya. Iya Bu. Berapaan ini Bu nasi goreng? Nasi goreng mah gorengan 7.000 Bu. Sama gorengan 7.000. Iya Bu. Terus ini beragam-beragam gorengan ya? Iya, goreng tahu bawang tempe. Kalau gorengannya doang? 1.500. Oh, 1.500. Iya Bu. Ini sambelnya sampai sebanyak itu. Iya Bu, kan pada minta sambal lah Bu, Pada kadang minta gorengan. sambal? Iya Bu. Oh, gorengan juga minta sambel. Ini ayam ya? Ayam, iya Bu. Nah, kalau pakai ayam? 12 Bu. Oh, 12 kalau pakai ayam. Oke. Ya, Ibu jual minuman juga ya? Ada minuman. Nah, ini beragam minuman ya. Yang Dijual paling banyak juga. laku minuman Bu Retno. Gitu ya, anak-anak ya. Kalau Oke. bekal biasanya mayoritas mereka tuh bawa bekal sejak awal pandemi 100%. udah bawa Orang tua sudah bekal. membekali makanan berat mereka. Oh, memang diminta bawa bekal anak-anak. Kalau sekarang lewat pun wali kelas Bu. Kita Iya, lihat wali kelas. Jangan baca ini ya. ini nama kantinnya, kantin Ibu Ujang. Ibu Ujang Bu, itu Ibu Ujang Bu. Tahu jangnya ini. Karena dia namanya Ujang. Tapi ini pasti bukan Ujang Suherman. Ini Ujang Suyudi ya Bu? Suradi ya? Ujang Suradi. Mirip loh. Itu Pak Ujangnya Itu namanya Pak Ujang juga Bu, kasatlasnya. Pak Ujangnya ngumpet Bu, karena namanya sama. Ibunya juga nih ya, pakai celemek sama pakai masker. Bu, anak itu kerupuknya sampai segitu Bu. Coba lihat deh kerupuknya. Buat 2 hari kali Bu, perkali ya 2 hari, itu buat 2 hari. Oh gitu. Untuk berapa hari Anak gitu suka ya? minta kerupuk Iya, banyak ya. banyak-banyakin Bu, kan namanya anak sekolah Bu, kita nurut aja. Nurut mana. aja ya. Ini kalau habis itu pakai piring gitu. Enggak kan Habis pesan dibungkus nanti Bu, mereka itu. dibungkus, ada piring mah jarang Bu dibungkus Pak. Rata-rata dibungkus. Pada Terus nggak mintanya pada makan di dibungkus. sini? Jarang yang di sini. Makan. Oh jarang. Rata-rata di kelas. Iya Bu, pada balau Bu dia, pada bawa nasi. Kekurangannya tinggal kita. Oh misalnya bawa nasi, lauknya di sini. Atau lauknya sejenis beli di sini, gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Ibu jual lontong sayur juga. Enggak dulu lagi anak-anak rame Bu, lagi dulu. Aja itu aja Bu. Oke. Makasih banyak ya Ibu ya. Ya Pak, oh ini. Nih ya. Oh lagi ada yang sakit. Iya, tadi nggak sempat terima karena sakit. Oh iya. Semoga lekas sembuh lah. Ya. UKS. Oh ini ruang guru. Ya, ini ruang gurunya. Ini kebetulan ada sebagian mahasiswa. Wah. Nih. Ini mahasiswa Ya. dari USD dari. Oh iya, assalamualaikum. Nah, ini mahasiswa UNJ. Ada UN. Dari mata pelajaran apa? PPKN. Wah, kayak saya dong. Saya dulu waktu guru ya. Oh, PPKN Bu. PPKN IKIP Jakarta. Iya. Sekarang rektornya Prof. Komar dari PPKN. Iya, Nah ini betul. pembimbingnya nih Bu, guru pembimbingnya. Oh iya. Pak Irwan Sajari Bu. Nih guru pembimbing Pembimbingnya ya, PKN. saya dari PKN. Iya Ibu. Saya dari PKN. Ketemu di AP3KN Ibu. Anak buah Ibu. Udah lama Bu. Udah lama, saya aja nggak ngajar udah 7 tahun. Kepala sekolah 2 tahun. Ya udah. Selamat deh. Belakangan ya. Kalau PKN kan 2 jam aja ya? 2 jam. Terus ini 3 bulan? Sekarang 6 bulan ya? 6 bulan. Ah, 6 bulan? Iya. 6 bulan Bu. Tahun kemarin 3 bulan. Gitu ya? Ini kelasnya ada berapa Pak? Ada 7. 7 Kalau kelas. sekarang mereka kan kelas 10. Oh, 7 kelas kelas di- 10 ya. Kurikulum Merdeka dong ya? Iya. Oh, proyeknya banyak tuh. Banyak, Bu. Bhinneka Tunggal Ika di antaranya Itu sedang tuh. sibuk tuh Bu. Oke, selamat ya mengerjakan ya. Oke. Dosennya siapa yang masih saya kenal ya? Para Harjo Bu. Para Harjo Bu ya. Kemarin ke sini siapa? Oh, Bu Yasmita saya kenal. Iya, Bu. Kayaknya dosen-dosen saya udah banyak yang pensiun, Udah pensiun ya. Bu, iya. Oke.
Oh ini ruang. Ini yang Ini- beda ini- makan. Oh beda makan. Ini agama nih. Mejanya beda-beda begini. Karena banyak banget. Berbaur aja, Bu. Akhirnya Baur aja. Oh ini ruang BK-nya di sini. Oh guru BK-nya berapa Bu? Oh 4. Satu guru berarti 200-an ya Bu ya? Oh ya, boleh Bu nyalainnya Bu biar terang ya. Oh ruang BK, terus kalau konsultasi di mana nih Bu? Ya konsultasi ya di mejanya masing-masing kan kita tergantung prodinya sama. Oh gitu, jadi megang berapa sesuai prodi, terus kalau mau apa namanya? yang Mau intinya konsul. tidak ditutup Bu, Mau kalau konsul mereka ya? mau konsul Iya. pribadi ditutup. Ditutup. Yang lain Jadi oke. yang lainnya pada pinggir semua. Jadi langsung ada kursi di situ Iya. gitu ya? Ganggu ya? Ujian ada waktunya Bu, jadi dia harus menyelesaikan tugasnya Oh. sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tinggal 21 menit Iya. Pak? Ini gurunya dan kemudian Nih, Oh gurunya. iya. Oh ini kaprodinya. Kaprodi, iya. Dengan Bapak siapa? Iwan. Oh Pak Iwan. Iya. Pak Iwan, Ya. kalau anak SMK gini lebih enak PTM ya? Iya betul Bu, lebih enak Dulu betul. PJJ gimana tuh? PJJ ya sebetulnya sih tergantung sarana dan perjalanan mereka di rumah. Kalau mereka sarananya ada di rumah, insya Allah bisa sih kalau nonton TKJ. Berarti nggak maksimal juga ya? Tetap nggak sebenarnya maksimal ya? juga sih, memang betul. Nah setelah masuk PTM beberapa waktu ini ya, Ya. terjadi nggak peningkatan kemampuan anak-anak? Alhamdulillah sih ada terjadi peningkatan anak-anak. Syukurlah ya. Ya. Ini berarti jurusannya disebut apa Pak kepanjangannya? Teknik komputer dan jaringan. Dan ini yang menjadi unggulannya di sini atau gimana Pak? Enggak, ini yang, Enggak sih. yang lahir terakhir Bu. Iya. Oh lahir terakhir. Lahir terakhir. Bungsu ya? Iya betul. Dalam proses, dan ini peralatannya ya? Iya betul. Oke, jadi saat ini yang ujian ya? Waktunya sisa 20 menit. Yang sebelah tuh tadi nunggu ya Pak Lagi ya? nunggu betul. kejuruan. Oh kejuruan. Oh ini Waalaikumsalam Bapak, ini khusus guru-guru kejuruan. Karena jumlahnya nggak banyak, jadinya kecilan ya. Kenapa dipisah dulu konsepnya supaya mereka bisa berkomunikasi, bertukar pikiran lah gitu ya. Oh untuk iya benar-benar semacam koordinasinya pelajaran, jadi lebih koordinasi. mudah ya. Terkait Ya, materi, ya. jadi dia supaya bisa diskusi lah. Gitu, Oh ya, maka makanya dibuat dipisah. begini ya. Nah, Oh ini ini, perpustakaannya. Ini perpustakaan. oh berarti siap. Kita buka. Oh ini perpus. Iya. Wah, luas banget perpusnya. Sedang apa ini? Ini lagi bersihin. Lagi bersihin. Oh ini buku-bukunya ya. Oh, jadi anak-anak juga bisa duduk di sini ya? Iya. Oh ini komputer-komputer ini Tadinya ini buat yang apa? ANBK bukan? Elbery. Oh tadinya. Karena ini belum apa? Masih apa? Belum bener. Heeh, Jadi untuk library-nya belum belum diisi ya? belum diisi gitu. Oh tadi rencananya gitu ya? Jadi ada perpustakaan digital ya? Iya. Oh oke. Ini kan masing-masing ada jurusannya gitu. Oh, jadi kalau SMK referensinya ya referensi masing-masing jurusan ya? Iya. Oke. Mana nih? Nggak ada isinya novel ini. Novel ada nggak kalau kayak gitu-gitu? Selain Novel mana yang mana? referensi. Masih berantakan. Oh, tapi Kan Karena habis pindahan. habis renovasi, jadi jadi belum ditaruh di rak-raknya ya. Masih di sini nih, di dus-dus. Udah buat penghapusan Bu, ini tinggal diambil doang. Ini. Data. Oh. Sesuai buku yang dikirim. Karena kelas udah Merdeka Belajar udah beda lagi ya? Nggak dipakai. Jadi ini kelas 10 ya? Ada yang kelas 10, ada yang kelas 11, 12 juga, tapi yang udah- sudah tidak dipakai lagi, Bun. Jadi Oh. dikerdusin menurut informasi dari yang petugas barang, Pak Uyo dikumpulin dulu, nanti katanya akan ada waktu untuk penghapusan Iya, iya. untuk buku-buku yang belum atau Karena ini dari pemerintah ya Bu ya? Iya, Bu. Oh, Barjas, iya kata Nih. Barjas. Ya namanya ini ya, jadi teknik pengolahan audio video yang sesuai jurusan ya. Oh di sini juga ada desain grafis nih. iya, yang di sini memang itu tadi saya bilang grafika itu tidak luput Iya. dari desain grafika. Gitu. Terus ada animasi loh. Tuh. Ada animasi
Animasi itu dipakai dengan di multimedia. Oke. Infrastruktur administrasi infrastruktur jaringan. Karena tadi ada jurusannya juga ya. TKJ. Sesuai ya dengan ini apa nih? Teknologi layanan. Oh, ini ada nih. Bacaannya anak-anak ini ya begini nih. Bukunya gede-gede banget ya. Bukan luar biasa. Oke. Namanya juga SMK ya. Produk kreatif tuh. Oke, yuk. Oh, ini. Wah, sebenarnya ini masih ada yang kerja. Wah. Ini Bu. Ini mereka yang kerja bikin buku. Apa nih Pak? Kerja bikin buku? Bikin buku. Oh. Gitu. Jadi habis dicetak disusun begini? Iya. Oh, iya ya. Satu-satu gitu ya? Iya, lagi. Ini kebenaran bikin ban setter punggung bulat. Jadi setelah dipotong, potong tuh di mana? Ya. Setelah dipotong ditempel. Setelah dipotong, mereka bikin ini dipilung. Jadi punggungnya dibuletin. Oh, dipukul pakai itu ya? Iya, pakai gitu. Nanti kalau udah mereka merasa udah bulat, nanti baru dilanjutin dengan covernya. Oh. Jadi potong, tempel, ini Ya, sekarang. jahit dulu Bu. Oh, jahit dulu. Dari jahit sebelum ini kan. Ini istilahnya apa ini? Nah, ini kan jahitnya nih. Oh, udah dijahit dulu ya. Gitu. Jadi ini buku mau dibanting bagaimanapun nggak akan sobek. Nggak akan sobek karena udah dijahit tadi. Karena dijahit gitu. Kan kalau biasa buku kan dilem panas gitu kan. Nah, lem panas dia ini akan ini. Oh. Ini kalau kita kibas gini misalnya ini. Ini saya kibas gini nggak akan rokok. Oh iya. Nggak akan rontok dia gitu. Karena sudah dijahit. Gitu. Oke. Terus udah Gitu. dipukul-pukul lagi ya. Kasian ya dia dipukul-pukul. Hasilnya kayak gini Bu. Kok ini ada gini? Oh. Ini ya. Ini bikinan sini. Wah, ini produksinya SMK Negeri 7. Bikin ini namanya map ya. Nah, ya. kalau ini map. Nah, ini bukunya Bu. Oh, itu hasilnya. tadi yang saya bilang. Itu ada batiknya ya nih. Iya. Nih batiknya kan. Nah, nanti kalau udah jadi Ya, begini. Ini punggung bulat. Kalau ini punggungnya rata. Oh, beda ya. Beda. Punggung bulat tuh di sininya Iya, bulat. sama kayak Kalau ini rata. Lebih susah yang bulat ya? Bulat yang susah. Karena kan dia harus kayak tadi dipukul-pukul dulu gitu. Oh, keren tuh ya. Dan buku tulis tapi ada pembatas bukunya loh. Iya. Nih. Warnanya disesuaikan batiknya. Terus ini warna merah ya. Iya. Baik, jadi ini yang punggungnya bulat tuh. Ya kayak Al-Quran kan punggungnya bulat. Kalau ini kan punggung rata. Tuh, rata nih. Gitu. Beda kan? Tuh. Punggungnya bulat. Ih, bagus banget. Ini hasil uji kompetensi Bu. Ini anak-anak. Ya? Oh, ini tebal banget ya Iya. bukunya. Ini bisa sampai 3 tahun kayaknya. Kelas 10 sampai 12 gitu ya. Cuma berat ya bawahnya. Iya. Sekarang aku mau gini, maunya yang ditekuk. Iya. Gatel. Ganti. Oh. Terus pakai batik. Ini ada yang tipis. Ada yang itu. Ada Ini yang macam-macam. Ini ya. Ini apa nih? Oh iya. Tinggal bedanya tebal tipis aja. Iya, Proses berapa pengerjaannya sama. lembar? Prosesnya sih prinsipnya sama ya. Jadi ini ya buat isian buku. kertas cetaknya. Nanti ini yang jadi buku tadi ya. Tinggal mau dijahitnya jahit apa, kawat atau jahit benang seperti tadi. Benang nih ya. Ini Iya, kertasnya tadi ya. Iya, kalau jahit kawat kan seperti ini. Kayak strapless ya, cuma dia bisa. Ini bahan baku kertasnya pakai apa ya Bu? ABS biasa Bu, cuma dicetak. Cetak ya. Desain sesuai dengan permintaan. Jadi nanti kaitannya dengan PLUD nanti, jadi masing-masing jurusan itu punya core bisnis.
Nah, ini salah satu core bisnis dari jurusan Teknik Grafika. Ini Ya, jadi nanti kita sedang siapkan lobby untuk mendisplay produk-produk kita dan berharap bisa punya nilai jual. Percetakan. Ya. Termasuk nyetak itu nggak kayak Banner ada alatnya. Ini kayak ada mesin ketik. Ini tahun 18. Ya Allah, mesin ini tahun 1886. Beratnya aja 1,5 ton. Ya Allah, beratnya 1,5 ton waktu bawa ke sini. Ini gesernya aja susah ya, Bu? Luar biasa, Bu. Nih, jadi dulu nyetak tuh ngetik langsung ya? Iya, keluarnya huruf satu-satu di sini. Satu-satu. Hurufnya tidak terbaca. Tidak terbaca. Mirror. Oh. Nanti dicetak huruf terbaca. Oh gitu? Iya. Kalau salah nggak bisa tipek. Ya Allah, mesin tahun 1886 ya ampun. Iya betul 1886. Dari buatan Amerika Serikat. Beratnya ini loh 1,5 ton. Ya ampun. Oh jadi waktu pidato Presiden RI disebarluaskan menggunakan mesin ini. Diketik dengan ini. Wah, bersejarah ini benda. Kok bisa dapat ini sekolah? Emang Ini, Bu. kita pakai ini. Ini, Bu, dulu pertama kali. Kita pakai. Tahun berapa itu? Ya, Ya, pokoknya 90-an deh. Pokoknya udah guru-guru Kepala sekolah pensiun. yang pertama tahun berapa? Kepala sekolah yang pertama itu tahun berapa ya? Oh, jadi sempat pakai ini? Iya, Bu. 72. Dari Kepala sekolahnya dari Belanda, Ibu. pertama kali dikasih. Ya Allah, kepala sekolahnya Belanda. Yang pertama. Tapi kita nggak punya fotonya waktu itu, Bu. Oh, itu yang kosong itu. Iya, yang kosong. Sayang. Oh, Mungkin dulu belum ada foto kali. padahal ada mesin cetak ya. Tapi nggak ada foto. Gambarnya sendiri. Jadi ini sempat digunakan ya Iya. oleh anak-anak, tapi diangkatan tahun itu ya, Iya, udah lama zaman banget. dulu. Karena udah nggak digunakan lagi. Makanya kita museumkan di sini. 6 tahun. Kalau kita tanahnya luas, mungkin kita bisa bikin teknopark buat naro alat-alatnya. Sarana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMK Negeri 7 Jakarta Timur. Nah, di sini saya pengawasan tentang kantin sekolah. Nah, kebetulan nih tadi sudah keliling kantin sekolah ditemani oleh jajaran pejabat di sekolah ini juga dengan Kasatlak Kecamatan Pulau Gadung. Nah, sekarang saya mau ngobrol tentang kantin sekolah ya. Sekarang muridnya ada berapa Bu semuanya? 850-an ya. Nah, sekarang tak kenal kan maka tak sayang, kenalan dulu namanya, jabatannya, dan udah berapa lama di sini? Iya. Nama saya Ratna. Dipakai nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nama saya Ratna. Kebetulan di sini saya mengajar di bidang desain grafika. Terus saya dapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang humas. Oke, bidang humas ya. Jadi saya pindah ke sekolah ini dari tahun 1998. Udah lama? Ada lama. Udah 20 tahun lebih. 20 berapa ya? 24. Bu, kantin kan tadi kita udah lihat ya, kantinnya hanya beberapa aja gitu. Nah, ini kan lagi pandemi. Nah, tapi Juli 2022 ini sudah keputusan membuka kantin nih di DKI. Nah, apa yang dipersiapkan? Yang kita persiapkan yang utama adalah untuk awal-awal sebenarnya kami sudah menghimbau anak-anak supaya membawa bekal sendiri untuk meminimalisir penularan atau kontak dan kerumunan gitu. Tapi ada beberapa anak yang nggak bawa. Jadi mungkin juga orang tuanya nggak nyiapin, nggak sempet. Jadi sekolah masih membuka untuk mereka, tapi kita tetap menjaga supaya tidak terjadi kerumunan. Ya, bawa bekal, jadi supaya meminimalisir kerumunan dan makanan dari rumah kami pikir masih lebih higienis gitu ya. Lebih aman. Walaupun di sini kita menghimbau pada yang di kantin bahwa makanan harus tertutup, yang menjual pun harus menggunakan sarung tangan, menggunakan masker untuk keamanannya. Oke. Jadi sebenarnya udah ada upaya untuk pencegahan ya, tapi memang didorongnya untuk bawa bekal. Didorongnya tetap membawa bekal. Oke. Ini kan sempat 2 tahun, hampir 2 tahun nggak aktif. Terus waktu aktif lagi, gimana cara mengedukasi mereka bahwa harus pakai celemek, harus pakai masker, harus itu gimana? Sebenarnya kami punya grup
Jadi beberapa minggu sebelum sekolah dibuka untuk 100%, kita sudah menghimbau bahwa kantin awal-awal belum kita buka. Oh, iya. Dan begitu 100%, kita bersihkan dulu supaya kantin di sterilkan. Setelah itu baru pengedukasian supaya mereka tetap menjaga bahwa mereka harus menjaga kebersihan itu. Oke. Itu kan cuma ada berapa? 5 ya tadi? Ada 5 ya. Nah 5 tuh gimana tuh ngatasinnya biar walaupun tadi bawa bekal kan tetap ada anak-anaknya ke kantin. Nah untuk mengatasi kerumunannya gimana tuh? Ada petugas dari kesiswaan yang setiap istirahat mereka berkeliling. Jadi di kantin kita gilir gitu. Oh digilir ya untuk ngingetin gitu anak-anak. Tidak boleh, kita memang harus ekstra ini ya Bu. Beli terus keluar. Jadi, gitu. Jadi kita upayakan mereka harus bawa uang pas kayak gitu. Jadi tetap ada petugas pembina siswa yang datang selalu ke kantin. Jadi emang tadi ya untuk mengurangi kerumunannya bawa kotak gitu makanan, kemudian tinggal diisi gitu ya, atau anak-anak kurang lauknya apa terus beli di kantin gitu ya, sehingga itu cara kita mengurangi kerumunan ya. Tapi selama ini aman ya? Alhamdulillah aman. Nggak ada, belum pernah ditutup lagi ya sekolah? Belum, alhamdulillah. Oke, berarti aman ya. Nah itu tadi ya, jadi kantin emang mau nggak mau ya membuka kantin tuh ya, orang udah sampai jam 15 ya, gurunya juga mungkin juga nggak sempat makan ya. Terus kalau siang nggak makan ya bisa pingsan ya, malah bahaya. Lebih banyak ya, sehingga mau nggak mau memang tetap membuka kantin dan mudah-mudahan aman seterusnya. Nah terus kan katanya kantinnya mau pakai konsep yang baru, itu gimana ceritanya? Jadi kantin lokasinya akan kita pindah supaya satu lebih luas, terus lokasi ininya kita upayakan sama seperti yang konsep modern. Jadi makanan yang masuk ke dalam semuanya tidak dimasak. Jadi tidak ada masak di dalam. Tidak ada cuci piring juga? Tidak ada. Kalau bisa sudah dalam bentuk anak-anak dihimbau, kami akan menghimbau anak-anak membawa tumbler sendiri kalau membeli minum, terus wadah-wadah bawa sendiri. Ya sehingga tidak menambah plastik. Betul. Ya. Oke, jadi memang itu juga ramah lingkungan ya. Jadi kapan rencananya kantin yang model itu tadi? Kami sudah mengajukan ya Bu Hartini. Kebetulan gini Bu, kita kan itu ada perencanaan untuk tahun 2000 RKS 2023 ya Bu. Jadi baru pengajuannya 2023. Tapi diupayakan pengerjaannya akhir Desember. Oh, kalau 2023. Tidak, pakai RKS 2023. Oke. Tapi pengerjaannya mungkin antara Desember sampai dengan Januari. Desember ini? Atau Januari. Januari itu kan karena kita sambil nunggu kepala sekolah, Bu. Karena masih PLT ya? Iya, jadi masih begitu kan harus beresiko Bu. Jadi kita masih menunggu seperti itu. Kalau memang memungkinkan Desember atau Januari kita sudah mulai merancang, tapi kita sudah melihat lokasi dan sudah juga menentukan nanti bagaimana kedepannya konsepnya seperti apa, sudah kita siapkan. Oke, jadi memang udah ada persiapan untuk itu ya. Iya. Mudah-mudahan sih segera ya. Makanya itu Bu, mudah-mudahan katanya Amin. Desember. Nggak tahu juga. Bagus saya kesini lagi. Insya Allah saya undang Bu. Terima kasih Bu. Ya demikian ya wawancara kita dengan pihak sekolah, dan kita akan wawancara dengan Kasatla karena memang saya tuh jarang banget masuk ke SMK. Nah ini pengen tahu juga bagaimana SMK di bawah wilayah Kecamatan Pulau Gadung. Terima kasih ya Ibu Humas. Terima kasih sama-sama Bu Retno. Sekarang kita mau wawancara dengan Kasatlak Pulau Gadung, Kecamatan Pulau Gadung ya, Kasatlak Pendidikan Kecamatan Pulau Gadung. Nah ini mau wawancara terkait dengan kantin-kantin di SMK ya, karena kalau levelnya SD seringkali itu terbatas ya, begitu-begitu aja. Tapi dan sedikit gitu yang jualan. Tapi kalau SMK kan muridnya udah banyak. Terus juga biasanya SMK itu punya beberapa jurusan termasuk tata boga. Nah cuma di sekolah ini nggak ada kebetulan. Nah kita mau wawancara. Multimedia ya? Ya multimedia sebab ya, jadi nggak ada seperti itu. Dan tadi diomongin sih konsepnya ke depan juga akan ramah lingkungan ya, tidak ada plastik ya, sehingga anak-anak harus bawa tumbler. Kemudian tidak ada lagi masak di tempat gitu. Kalau tidak masak di tempat biasanya disertai tidak cuci di tempat juga. Nah dengan demikian maka mengurangi tadi ya polusi deterjen atau bekas cucian, dan juga mengurangi karbon akibat menggoreng atau memasak makanan. Nah sekarang kita mau wawancara, ini Pak Ujang mungkin udah sering ya di videoin dengan saya ya. Jadi Ujang Suherman, beliau adalah Kasatlak Pendidikan
Kecamatan Pulau Gadung, dan ini kebetulan ada SMK. Kalau total sekolah berapa di wilayah Kecamatan Pulau Gadung? Mulai dari PAUD, TK sampai dengan SLB kita punya 265. Ih, banyak banget ya satu kecamatan. 265. Nah, kemudian SMK-nya berapa? SMK kita ada 17. 17. Nah, dari 17 SMK itu, nah itu gimana sih kondisi kantinnya, udah pernah lihat belum? Ya, jadi untuk negeri umumnya saya sudah datang, dan kalau swasta memang beberapa ya, karena ada swasta mungkin kita pernah juga ngeliput di SMK Bayangkara. Oh iya, oke. Nah, itu kan kantinnya juga cukup bagus, bahkan dia bagi 2 lokasi. Dan kita juga yang bagus ada lagi SMK tapi pelayaran yang gabung dengan ASMI AMI. Oh, itu ada? juga dia kan kantinnya sama kampus ya gabung, jadi bukan punya sekolah sendiri gitu. Itu juga kita bilang relatif bagus lah untuk melayani siswa. Lalu memang beberapa SMK biasanya kalau sekolah-sekolah swasta itu bergabung, dia tidak berdiri sendiri ya. Misalnya saya punya sekolah kecil SMK Garuda, dia punya SMP-nya. Oh iya. Punya SMK Al-Waslia, dia juga punya SMP gitu. Jadi dia nggak berdiri. Nggak hanya SMK gitu ya. Nah mungkin kalau yang swasta SMK berdiri sendiri, kita punya SMK Kesehatan namanya Prestasi Agung. Oh ada? Ada. Nah, itu juga selalu berpindah. Kenapa? Karena dia nggak punya gedung sendiri, ngontrak. Tadinya Jalan Sunan Giri, sekarang ada di Rawamangun Muka. Oh, gitu. jadi ada gedung-gedung swasta yang dia belum memiliki gedung ya. Padahal kalau di dalam ini nggak boleh di Permendikbud itu ya. Padahal aturan itu salah satu syarat mendirikan punya sekolah gedung, punya gedung. Gitu, nah, bukan itu nyewa. Izinnya udah berdiri, tapi dia sampai saat ini belum punya gedung, sehingga ya tadi kalau berpindah-pindah. Jadi kita mau ngomong kantinnya bagus itu nggak ada progres, apa ke depan bisa jadi pindah lagi gitu ya. Nah tapi kalau ini sebagian besar memang bagus ya. Tadi beberapa sekolah yang disebutkan itu kantin yang sudah bagus ya. Ya misalnya tadi ya, kalau yang punya yayasan kita juga ada yang seperti Fransiskus. Oh iya deh pasti deh tuh. Itu kebetulan gabung dengan itu kan ada SD, SMP, SMA, SMK. Nah itu biasanya relatif lebih bagus lah terjaga. Secara kantin, dan secara kebijakan per hari ini kita juga Bukadis baru mengeluarkan SE 0052 berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kantin sehat. Oh, ada ya. Itu baru SE-nya kok aku baru nih, saya baru dapat hari ini nih. Oh, jadi berarti bagus juga ya. Karena kemarin kan kita melakukan itu ya, apa Rakornas gitu, dan berarti Bukadis sangat oke, jadi ada surat edaran itu ya. Ada surat edaran. Saya terima per hari ini 0052 tentang pembinaan kantin dan pengembangan kantin sehat. Berarti memang ini bentuk tindak lanjut juga ya. Waktu itu ada Rakornas ya, dari hasil survei maupun hasil pengawasan kantin sekolah. Dan ini apresiasi ya kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan yang responsif ya dengan mengeluarkan SE itu. Kalau udah SE itu, kalau kan berarti jadi patokan ya. Jadi patokan. Mau nggak mau kantin-kantin yang belum memenuhi kan jadi minimal terpaksa harus mengupdate kondisinya sehingga sesuai dengan itu ya. Dan di sana banyak juga aturan yang diatur di sini, baik berkaitan dengan jajanan atau makanan yang dijual, termasuk juga dia harus bersih secara fisik, bersih secara kimia, bersih secara biologi. Itu diatur dalam SE ini. Termasuk rinci juga termasuk persyaratan kantin itu harus ada tempat cuci tangan, harus ada tempat sampah yang terpisah. Itu rinci sekali. Artinya ini menjadi standar minimal bagi kantin sekolah. Wah, keren banget ya DKI. DKI ini berbenah terus ya. Tapi memang pendidikan itu harusnya menjadi tempat membangun karakter. Dengan budaya bersih ini kan sebenarnya dibangun kan budayanya ya. Jadi anak-anak mengerti bahwa mengurangi sampah itu kewajiban untuk kepentingan lingkungan. Ya, hal-hal yang itulah yang kemudian sudah diterapkan ya, budaya
Jadi attitude anak-anak tuh dibentuk ya karakternya di dunia pendidikan gitu. Ini sesuatu yang memang harus kita apresiasi ya. Jadi ke depan saya kalau pengawasan patokannya di SE ini. SE ini ya. Udah punya standar Udah ada standarnya sekarang ya untuk DKI Jakarta ya. Nah ke depan ini terutama SD nih kan, kalau aku masuk ke beberapa sekolah SD nih kantinnya tuh minimalis banget. Nah kalau SD gimana nih perhatiannya? Jadi aturan ini kan mengikat untuk semua satuan pendidikan. Jadi paling tidak kalau dia tidak punya lahan yang cukup, ya persyaratan atau standar minimal tentang penyediaan makanan, tentang kebersihannya gitu. Jadi tidak melihat luas lokalnya. Tapi bagaimana kantin itu bisa menyajikan makanan sehat dan lingkungan yang sehat. Jadi dengan kondisi minimalis sekalipun, yang penting adalah sehat. Karena kantin tuh ya bukan cuma pemandangan dan ruangannya, tapi yang masuk ke perut anak-anak gitu ya. Karena ini untuk kesehatan anak-anak ke depannya. Oke, terima kasih ya Pak Ujang atas informasi berharganya terkait dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta tentang kantin sekolah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.